Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sampai di pertemuan kelima kalau tidak salah ya untuk akuntansi biaya ini. Nah, untuk akuntansi biaya kali ini kita pembahasannya tentang metode harga pokok proses, ini ya. Metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, untuk ini apa namanya? Untuk pertemuan sebelumnya kita kurang dari satu departemen produksi. Tapi kalau pada pertemuan kali ini kita lebih dari satu departemen produksi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah perhitungan biaya produksi persatuan produk yang diolah oleh departemen. Setelah departemen pertama adalah perhitungan yang bersifat kumulatif. Kumulatif artinya penjumlahan ya. Kenapa? Karena produk yang dihasilkan merupakan produk jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya. Nah, jadi karena di pertemuan sebelumnya kita berbicara diulang melalui satu departemen produksi, berarti dia selesai di departemen A. Tapi untuk pertemuan kali ini kita pembahasannya adalah cara menghitung metode penghitungan harga pokok proses, tapi departemen produksinya itu lebih dari satu, yaitu kita contohkan saja di contoh selanjutnya adalah departemen A dan departemen B gitu. Jadi kalau penghitungan di departemen A otomatis kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, cuma nanti kita di sini hanya mengingatkan saja flashback gitu. Cuman intinya kalau pengolahan biaya produksi lebih dari satu departemen produksi berarti bersifat kumulatif karena dia ditambahkan dari metode harga pokok proses dari departemen A ditambahkan dengan perhitungan metode harga pokok proses metode B gitu. Dan yang dipindahkan ke departemen B otomatis dari departemen A merupakan barang jadi ya gitu. Jadi barang jadi dari departemen A. Oke, tanpa berlama-lama supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, ini sesuai dengan buku acuan yang sudah kita sepakati. Di sini kalian bisa terlihat ya. Jadi di sini untuk departemen A yaitu ini dan departemen B. Nah, departemen B ini berarti departemen kedua. Pesan saya ketika kalian menghitung harga pokok produksi di departemen A, berarti fokus kalian hanya di sini ya. Nah, ketika nanti kalian menghitung departemen B, begitu juga fokusnya juga hanya di departemen B. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena seperti yang kalian lihat, tingkat penyelesaian produk dalam proses akhirnya itu berbeda-beda. Kalau di produk A itu biaya bahan baku 100%, di biaya konversi adalah 20%. Untuk departemen B, dia tidak ada pengolahan biaya bahan baku ya, karena dia merupakan limpahan produk dari departemen A dan D, biaya konversinya di sini kebetulan berbeda yaitu 50%. Makanya sudah saya sampaikan ketika menghitung biaya harga pokok produksi departemen A, kalian fokus di departemen A di tabel kolom departemen A, begitu menghitung di departemen B berarti fokus penghitungan di departemen B, walaupun ketika menghitung departemen B nanti kita juga berbicara harga pokok produksi dari departemen A, tapi biasanya sudah merupakan ekuivalen. Nah, langsung saja di sini. Di sini kita awali dengan perhitungan harga pokok produksi departemen A. Nah, ini diketahui di soal ya untuk 70.000, 155, 248 ini diketahui di soal ini ya. Diketahui di soal di gambar 36. Nah, terus unit ekuivalennya adalah 35.000, 31.000 dan 1.000. Ini dari mana? Nah, ini karena saya ulang dulu karena tadi kan 30 dan 5.000. Nah, sedangkan ini penyelesaiannya adalah 20%. 20% kali 5.000 berapa? 1.000. Makanya di sini kenapa 31.000? Karena 30.000 ditambah 1.000 ya di sini. Nah, karena dia tingkat penyelesaiannya adalah 20%. Makanya tadi saya ingatkan ketika menghitung departemen A fokus ke departemen A. Nah, ini
31.000 dari mana? Yaitu kalau bahan baku dia kan selesai 100%, berarti 30.000 ditambah 5.000. Sedangkan untuk tenaga kerja berarti 30.000 ditambah ini ya 20% kali 5.000 ini. Contohnya ini kan 1.000. Nah, ini berarti makanya 30.000 tambah 1.000. Nah, terus ini perhitungannya dari ini dan ini. Jadi angka 2 ini dari mana? 70.000 total biaya dibagi unit ekuivalensi, ketemu biaya produksi per kilonya berapa. Nah, dari sini seperti pertemuan sebelumnya ya, sama aja 100% kali 5.000. Ini untuk menghitung persediaan produk dalam proses akhir seperti ini, jadi disesuaikan dengan persentasenya, tapi untuk produk selesai berarti 30.000 dikali 15 total. Nah, untuk yang barang dalam proses berarti yang bahan baku 5.000 ya. 5.000, 100% kali 5.000 kan 5.000. Jadi makanya di sini 35.000 kali biaya satuannya. Makanya ketemu ini, totalnya ini, sehingga ini barang jadi ditambah produk dalam proses ketemu biaya produksi barang jadi dan PDB ketemulah ini. Seperti itu. Terus kita masuk ke laporan biaya produksi Departemen A ya. Ini saya kira tidak masalah, di sini hanya menyesuaikan template-templatenya saja. Yang penting tadi sudah bisa menghitung di Departemen B gitu. Nah, untuk penghitungan di Departemen B sebenarnya sama sih prinsipnya, cuman di sini bedanya tidak ada pengolahan barang bahan baku saja ya di sini. Jadi diterima dari Departemen A, terus ditransfer ke gudang 24.000, dalam proses akhir di sini 6.000 gitu ya. Cuman di sini tadi penyelesaiannya 50% ya, bedanya kalau yang di Departemen B itu penyelesaian 50%. Jadi nanti perhitungan yang ini tadi, perhitungan yang ini otomatis dia 50% gitu. Nah, di sini yang mau saya tunjukkan adalah jurnal yang mau saya tekankan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini untuk mencatat penerimaan produk dari Departemen A, di sini barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B otomatis bertambah sebesar sekian. Nah, ini berkurang persediaan di Departemen A. Persediaan kalau berkurang kan sebelah kredit ya gitu. Jadi ini pencatatan di Departemen B. Nah, kalau kalian perhatikan di Departemen B itu tidak ada pencatatan bahan baku ya di sini. Jadi ketika di pencatatan jurnal di Departemen A, di sini adalah biaya bahan baku gitu. Cuman kalau pencatatan di Departemen B, otomatis dia sudah tidak ada berbicara biaya bahan baku. Nah, kenapa tidak ada bahan baku, Bu? Karena saya ulangi lagi, kalau pengolahan di Departemen B otomatis merupakan barang jadi atau barang dalam proses dari Departemen A. Intinya dia limpahan barang jadi dari Departemen A. Cuman secara lingkup perusahaan lebih besar dia ditulis barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A supaya lebih. Jadi sudah cukup pembahasan kita tentang pencatatan biaya produksi lebih dari satu departemen. Jadi di sini karena di video tadi sempat terputus, di sini saya lanjutkan saja bahwa yang saya tekankan di sini kalau kalian perhatikan, jadi untuk pencatatan jurnal di Departemen B itu sama sekali tidak ada biaya bahan baku seperti itu. Sudah cukup, sekian dulu. Silakan kalau ada pertanyaan diajukan di forum diskusi di Sunan Minggu ini. Selamat belajar dan selamat memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di grup bahwa minggu depan kita akan melalui sebuah kuis untuk mengukur kemampuan Mbak dan Mas semua dalam memahami bab-bab yang sudah kita lewati selama mata kuliah akuntansi biaya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.